Yo, Mina. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau nge-review atau mau ngebahas mengenai anime Sword Art Online KW. Enggak. Ini judulnya itu nggak tahu panjang banget. Jadi aku nyebutnya itu Full Dive RPG. Iya, Full Dive RPG aja lah. Jadi ini nih anime mengisahkan seorang main karakter kita yang namanya Yukihiro. Ia melanjutkan pada episode pertama kemarin ya, yang si Yukihiro ini tuh dia itu habis ngebeli gamenya itu 10 tahun ke belakang. Terus gamenya itu full dive, terus dia logging, terus dia diving ke game tersebut dan ternyata dia malah mendapati skenario terburuk di mana dia harus atau nggak sengaja ngebunuh teman masa kecilnya sendiri. Iya, jujur saja ini mirip-mirip parodi dari game SEO ya, yang artnya Alicization. Bahkan teman masa kecilnya yang wanita itu yang blonde itu namanya juga Alicia. Nah, langsung saja lah, untuk episode kedua kali ini ya aku udah nonton tadi, terus responnya ya ya bagus. Anime ini lebih banyak sisi komedinya di sini. Dan di episode kedua ini juga kita diperlihatkan mengenai apa ya, openingnya itu jedak-jeduk juga. Openingnya tuh opening game pula. Opening anime yang beneran gambarin bahwa ini anime adalah RPG banget gitu. Tapi ya isinya itu kocak banget. Dimana si Yukihiro ini atau Hiro ini dia itu difitnah ya, nggak difitnah sih, emang dia ngebunuh si temannya. Terus jadi bahan perbincangan di kalangan penduduk kota pertamanya itu. Katanya si Hiro ini jadi buronan gitu. Iya, secara cerita sih episode kedua ini beneran banyak banget komedinya, bener-bener banget, banyak banget. Yang awalnya aku kira anime ini bakalan terlihat seperti anime game kayak SEO terus si Bufuri, cuman ini bakalan mirip seperti Hikonosuba menurutku. Dimana ini kayak iya benar-benar seperti perpaduan antara Sword Art Online tapi versi Kiritonya yang ampas atau Kiritonya yang sial banget gitu. Mana ini mukanya si Yukihiro ini mirip banget sama si Kirito lagi, cuman ada ini teh lalatnya lagi. Ya ini aku nggak ini ya, nggak bukannya mau ngata-ngatain atau apa, cuman ya respon aja lah gitu. Nggak ada maksud untuk menjelek-jelekan suatu animenya bagus, bakalan aku ngikutin, bakal aku nungguin karena episode pertamanya itu seingat aku itu 2 minggu yang lalu, dan episode keduanya ini delay selama 2 minggu baru baru aku ketemu, dan baru liris gitu episode keduanya. Udah aku tungguin selama 2 minggu malah, karena pertama kali aku nonton episode pertamanya itu aku udah suka dengan ya tipe-tipe anime seperti ini. Mana ini aku awalnya suka sama Sword Art Online kan gitu kan. Nah ini kayak base kotanya itu kayak waktu ini di kota-kota pertama di SEO tuh, tempat teleportasi. Ya ini videonya nggak terlalu formal ya, cuman kayak nge-review atau nge-komentari atau apalah gitu kan. Cuman mau ngobrol-ngobrol aja mengenai anime ini. Nah ini si nggak tahu ini apakah ini main heroinnya si Reona ini, yang voice aktornya itu diisi oleh voice aktor yang sama sama si Nino dari serial Gotobu no Hanayomi. Ya ini kalau kalian lihat nih outfitnya ini mirip banget sama si Yuna dari serial Sword Art Online lagi, yang di movie Ordinal Scale, yang Yuna AI, yang Yunanya idol ya, bukan Yuna yang Aincard. Nah ini gambaran petanya atau mapnya di kota utama nih. Sebenarnya besar juga mapnya, ada hutan, ada perkotaan, ada seperti apa ya ini, pemisahan atau kastil-kastil gitu lah. Terus dikelilingi oleh nggak tahu ini air terjun. Referensinya dari ReZero atau apa gitu kan. Di sini ada jembatan untuk keluar dari kota utama ini.
Dan ya di episode kedua ini dijelasin bahwa ada orang yang main ini game di 10 tahun yang lalu gitu kan. Namanya itu si siapa ya? Aku lupa namanya. Renji kah? Kalau nggak salah itu. Jadi si eh Renji ya, iya kah? Iya ya ini si ini si karakter ini nih udah apa? Udah main ini game selama 10 tahun dan dia cuman mabuk-mabukan doang di dalam game. Karena dia aslinya itu di real life itu dianya itu salah satu pegawai apa ya minimarket kalau nggak salah aku tuh. Kalau aku nggak salah ya. Jadi dia itu bolos kerja untuk nge-dive in ke sini untuk mabuk-mabukan padahal sensasi di dalam gamenya itu nggak ada alkohol cuman minuman soda biasa. Nah di sini bakalan kita lihat si hero-nya ini dia ini mau awalnya tuh mau minta pendapat sama si player yang udah main 10 tahun tadi ya si Renji ini nggak salah namanya. Jadi dia minta pendapat kenapa dulu si Renji ini nggak sengaja ngebunuh teman masa kecilnya ya yang di dalam game di storyline-nya di game ini. Tapi ternyata si kakek-kakek ini emang sengaja gitu, gabut aja pengen ngebunuh mereka gitu. Nggak seperti si Yukihiro ini ya, yang nggak sengaja. Dan ya si Hero ini awalnya itu eh percaya diri untuk nge-reset atau mau ngulang lagi game ini dari awal gitu kan. Tapi kata si Reona bahwa game ini tuh nggak bisa di save gitu. Nggak bisa di save, nggak bisa di reset gitu karena dia punya suatu sistem yang namanya itu auto save. Jadi ketika si hero ini lock out atau keluar dari game ini terus dia mau masuk lagi, berarti keadaannya itu terakhir di mana ia nge-save atau menyimpan datanya di game tersebut. Dan NPC di sini nih udah keren banget sih NPC-nya nggak kaku ya, udah mirip seperti karakter. Bahkan nggak ada barbarnya atau apa indikator pada si NPC-nya ya untuk membedain mana NPC mana player kan. Tapi ya itu tadi isi di episode kedua ini beneran komedi banget gitu. Dan iya kita diperlihatkan saat si hero ini dikejar sama si Alicia ini, hero ini ternyata bisa lari itu cepet banget. Bahkan si Riona itu ngomentari mengenai tenaga dari si hero kenapa dia bisa lari begitu cepat. Dan ternyata ya seperti dugaan kita di episode pertama ya, dugaanku di episode pertama kemarin bahwa si hero ini nih ada kaitannya sama olahraga lari ya, karena ditunjukkan di awal-awal episode tuh mengenai olahraga lari. Dan ya saat si Kaide ini ada si adiknya itu kah? Entah itu adiknya, entah itu keponakannya yang mereferensikan si Suguha ya. Si Suguha dari Sword Art Online juga gitu. Terus si Kaede tuh bilang bahwa harusnya si kakaknya ini atau Hige Hero ini ini si Kaede ini harusnya dia itu nyari hobi itu yang seperti dulu yang dimaksudnya itu adalah dimana si Hero ini harusnya itu suka lari atau olahraga lari tapi dia malah lari ke dunia game dan malah suka ngegame gitu. Nah, satu lagi ini mengenai apa ya? Yang tadi save data tadi. Jadi di dunia gamenya ini apa sih aku lupa gamenya ini. Pokoknya di game ini kalau dia itu semua itu realistis kan. Sakitnya realistis, darah yang keluar ini terasa realistis. Jadi panca inderanya itu udah gabung gitu kan. Udah nge-save sama si karakternya. Jadi karakternya itu ngerasain apa yang beneran terjadi di situ. Bahkan penggunaan obat untuk apa ya untuk ngobatin lukanya si hero ini bener-beneran ini manual gitu realistis karena ini lihat ini seperti parodi bahwa yes seperti anime-anime game yang lain yang kalian ketahui kalau misalnya si itemnya itu diklik bakal nimbul indikator kan untuk
penggunaan dari item tersebut. Tapi di sini nih hero malah terkejut bahwa masa ini obat penyembuhnya itu harus digunakan secara manual. Gokil banget. Dan dia sempat protes bahwa harus manual gitu kan. Tapi untungnya si hero ini nggak terlalu parah ya dapat damage-nya itu. Aku nggak tahu juga nih kalau misalnya hero ini mati di game ini, apakah psikologisnya di dunia nyata itu terganggu? Nah ini si Ginji, salah aku bukan Genji dari ya si Ginji. Apakah psikologinya si hero itu kalau mati di game ini itu terganggu di dunia nyata, atau iya dia kembali lagi ke save data awal, atau mereset gamenya, atau kembali ke save data sebelumnya, masih belum tahu ya. Karena jujur saja aku nggak baca apapun mengenai referensi dari anime ini. Ya kalaupun apa sih ada manganya, aku nggak baca manganya. Aku juga nggak tahu ada manganya atau nggak. Terus light novelnya aku juga nggak baca. Karena aku nikmatin aja ini anime, kayak ini salah satu anime yang bakalan tetap aku ikutin nih sampai tamat, kayak karena aku suka banget sama SEO dan nimbul anime ini di Spring 2021 kali ini. Dan konsepnya itu bukan kocak banget lah, bukan SEO banget lah. SEO-nya ada unsurnya di mana si hero ini nggak sembarangan bisa login atau kayak terjebak gitu. Cuman ya ini kayak versi parodinya SEO gitu. Ya mungkin itu saja lah, karena episode selanjutnya itu episode ketiga itu bakalan nyeritain si apesnya si hero ini dijebak sama si Ginji ini. Dan ya mungkin segitu saja lah dulu untuk video kali ini. Terima kasih kalian udah mau dengerin aku ngebahas anime ini, walaupun ya anime video ini formatnya nggak terlalu formal dan ada beberapa kata yang mungkin aku terbata-bata. Dan ya nggak apa-apa lah ya, daripada nggak ada video pembahasan mengenai anime yang panjang banget judulnya. Jadi aku nyebutnya ini anime Full Dive RPG aja lah, atau SEO Season 2 lah gitu. Nah, dah segitu aja lah untuk video kali ini. Terima kasih kalian yang udah mau nonton, dan ya sampai jumpa di kesempatan lain kali ya, dan see you.